Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah dan Asmara, bagian 5. Rangga memekik keras. Pendekar Raja Wali Sakti itu terpental jauh ke belakang, langsung menghantam 5 buah pohon hingga hancur berkeping-keping. Tubuhnya terhenti setelah menghancurkan sebongkah batu cadas yang cukup besar. Rangga menggeliat sambil merintih lirih. Tampak dari mulut dan hidungnya mengucurkan darah segar dan kental. Sungguh dia tidak tahu kalau ajian yang dilepaskan Ki Puliga bisa menahan Aji Cakra Buana Sukma. Rangga langsung menyadari kalau ajian yang dimiliki Ki Puliga satu aliran dengan ajian yang dimilikinya. Dan hal ini memang kelemahan Aji Cakra Buana Sukma yang tidak bisa digunakan untuk melawan ajian sealiran. Hahaha. Ki Puliga tertawa terbahak-bahak. Laki-laki tinggi besar itu berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Dengan mantap, diayunkan kakinya mendekati Rangga yang masih menggeletak di atas reruntuhan batu sambil mengerang menahan rasa sakit. Sekujur tubuhnya terasa seperti remuk. Tiba saatmu untuk pergi ke neraka, Pendekar Raja Wali Sakti, desis Ki Puliga dingin. Seret. Ki Puliga mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Golok hitam itu mengepulkan asap agak kehitaman yang mengandung racun. Sambil menyeringai, langkahnya terus semakin mendekati Pendekar Raja Wali Sakti. Hiya! Ki Puliga berteriak keras menggelegar. Cepat sekali si iblis Gunung Parakan itu melompat sambil mengayunkan goloknya ke tubuh Rangga yang masih tergeletak sambil menggeliat dan merintih merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Bet! Bagaikan kilat, golok iblis Gunung Parakan mengibas ke arah leher Pendekar Raja Wali Sakti. Saat itu, Rangga benar-benar sudah tidak berdaya untuk menghindar. Dia hanya bisa memejamkan mata saja. Pikirannya mengatakan kalau mungkin ini adalah akhir dari segala petualangannya. Namun sebelum golok berwarna hitam mengepulkan asap itu sampai pada sasaran di leher Pendekar Raja Wali Sakti, mendadak saja sebuah bayangan berkelebat cepat, langsung menyambar tubuh Rangga yang tergeletak tak berdaya. Keras, golok Ki Puliga menghantam tanah berbatu. Setan, geram Ki Puliga marah. Cepat-cepat dilayangkan pandangannya, namun bayangan yang menyambar tubuh Pendekar Raja Wali Sakti sudah lenyap tak berbekas lagi. Ki Puliga memaki-maki dan menggeram marah. Kakinya menendang batu-batuan yang berserakan di sekitarnya. Dia mengamuk, membabatkan goloknya pada pepohonan untuk melampiaskan kemarahan. Aku tidak akan puas sebelum kau mampus, Rangga. Geram Ki Puliga dengan suara keras. Suara si iblis Gunung Parakan itu menggema keras, karena dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam tinggi. Suara itu masih terdengar menggema meskipun tubuhnya sudah melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Malam itu udara di seluruh permukaan desa Parakan dingin sekali. Angin bertiup kencang, seakan-akan hendak merobohkan seluruh rumah penduduk. Debu beterbangan bercampur daun-daun yang berguguran. Suara angin yang bertiup keras, menderu-deru, membuat jantung terasa bergetar mendengarnya. Dalam keadaan cuaca seperti ini, tak ada seorang pun yang ingin meninggalkan rumahnya. Namun tidak demikian halnya dengan seseorang yang bergerak cepat menyelinap dari satu rumah ke rumah lainnya. Gerakannya demikian ringan, tak menimbulkan suara sedikit pun. Terlebih lagi suara angin yang menderu kencang, cukup membantu untuk tidak terdengar. Sosok tubuh yang mengenakan baju hitam itu berhenti bergerak setelah dekat dengan sebuah rumah besar dan berhalaman luas. Matanya yang tajam, mengamati rumah itu tanpa berkedip. Hup! Ringan sekali tubuhnya melesat, langsung hinggap di atas atap rumah itu. Sebentar dia diam sambil agak merapatkan tubuhnya di atap. Matanya semakin tajam memperhatikan sekelilingnya, lalu bayangan itu kembali melesat turun ke bagian samping. Namun sebelum melakukan sesuatu, mendadak saja terdengar suara bentakan keras. Hei, siapa itu? Sial, dengus bayangan itu kesal. Dan sebelum sempat menyembunyikan diri, dari pintu keluar seorang laki-laki setengah baya sambil menghunus sebilah golok berkilat. Sosok bertubuh hitam itu tidak bisa menyembunyikan diri lagi. Siapa kau? Mau apa malam-malam menyelinap ke sini? Bentak laki-laki setengah baya yang tak lain adalah Ki Anta, kepala desa Parakan ini. Pertanyaan Ki Anta tidak dijawab orang berbaju hitam gelap. Laki-laki setengah baya itu mencoba mempertajam penglihatannya. Namun sukar baginya untuk bisa mengenali wajah dalam keadaan gelap seperti ini. Terlebih lagi, jarak mereka cukup jauh,
sekitar 3 batang tombak lebih. Yeah! Tiba-tiba saja orang berbaju hitam itu berteriak keras, seraya mengelebatkan tangan kanannya cepat ke depan dengan tubuh sedikit membungkuk ke samping. Seketika dari tangan kanannya melesat deras 2 buah benda kecil berwarna keperakan. Begitu cepatnya, sehingga membuat Ki Anta terperangah. Krep, krep. Kedua benda itu langsung menembus dada Ki Anta. Ki Anta berteriak keras melengking tinggi. Hanya sebentar laki-laki setengah baya itu mampu berdiri tegak, kemudian ambruk menggelepar di tanah. Darah merembes keluar dari dadanya yang bolong tertembus 2 benda berwarna keperakan. Pada saat itu, dari dalam rumah keluar seorang gadis yang ternyata Mega, putri kepala desa Parakan itu. "Ayah!" jerit Mega terkejut melihat ayahnya menggelepar di tanah meregang nyawa. "Mega, lari!" seru Ki Anta memperingatkan. Laki-laki tua itu mencoba bangkit berdiri. Namun sebelum bisa bangkit, sosok tubuh berbaju hitam itu sudah lebih cepat melesat. Seketika, dilontarkan satu pukulan keras, langsung ke kepala Ki Anta. Sekali lagi Ki Anta menjerit melengking tinggi. "Ayah!" teriak Mega. Gadis itu langsung berlari memburu ayahnya. Tapi sebelum sampai, orang berbaju hitam itu sudah lebih cepat lagi melesat dan langsung menyambarnya. Mega memekik terkejut. Tapi jeritan Mega hanya sampai di situ saja. Ternyata orang itu sudah menggerakkan tangannya untuk menotok jalan darah gadis itu, sehingga membuat Mega jatuh lemas seketika. Orang itu memanggul tubuh ramping di pundaknya. Sebentar dipandangi mayat Ki Anta yang bergelimang darah. Kepalanya hancur tak berbentuk lagi. Hanya sekali lesatan saja, orang berbaju hitam itu udah lenyap bagai ditelan bumi. Kejadiannya begitu cepat, tanpa disaksikan seorang pun. Suasana kembali sunyi, hanya deru angin saja yang masih terdengar, disertai bergemeretaknya rumah-rumah yang bergetar tertiup angin kencang. Sementara malam terus merayap semakin larut angin terus berhembus kencang menyebarkan udara dingin yang menggigilkan. Di sebuah tempat yang tidak jauh letaknya di sebelah selatan desa Parakan, Mega terbaring di sebuah dipan kayu beralaskan kain berwarna biru muda. Gadis itu tampak tertidur pulas. Tidak jauh di sampingnya, berdiri seorang berbaju hitam yang seluruh kepalanya terselubung kain hitam pula. Hanya bagian matanya saja yang terlihat. Orang berpakaian serba hitam itu menggerakkan jari tangannya ke dada Mega bagian atas. Sebentar kemudian, gadis itu mulai mengeluh lirih, dan kepalanya menggeleng lemah. Perlahan-lahan kelopak matanya mulai terbuka. Mega terpekik kaget begitu tersadar. Gadis itu mencoba bangkit, namun seluruh tubuhnya terasa sulit digerakkan. Hanya bagian kepalanya saja yang bisa digerakkan. Mega memandangi orang berbaju hitam yang seluruh kepalanya terselubung kain hitam itu. Dia berdiri tidak seberapa jauh dari pembaringan yang ditiduri Mega. "Siapa kau? Di mana aku?" tanya Mega seraya memandangi berkeliling. "Kau ada di tempat pribadiku, Mega," sahut orang itu. Suaranya terdengar begitu berat seperti dibuat-buat. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Mega memberanikan diri. "Kau tidak perlu tahu siapa aku, Mega. Aku hanya melakukan menurut perintah," sahut orang itu lagi. "Perintah? Siapa yang memerintahkanmu?" "Sayang sekali, aku tidak boleh mengatakannya padamu. Dan aku sudah bersumpah untuk merahasiakannya. Kau membunuh ayahku, dan sekarang menculikku. Apa maksudmu sebenarnya?" Agak kasar nada suara Mega. "Maaf, aku harus segera pergi. Kau aman di sini. Sebentar lagi pengaruh totokan di tubuhmu lenyap, dan kau bisa bebas bergerak. Tapi, jangan coba-coba lari dari sini," tegas orang berselubung hitam itu setengah mengancam. Setelah berkata demikian, dia bergegas berbalik dan melangkah meninggalkan ruangan ini. "Hei, tunggu," seru Mega. Tapi orang itu acuh saja, dan langsung keluar dan menutup pintu kamar ini. Terdengar suara pintu dikunci dari luar, dan Mega sadar kalau kamar ini sudah terkunci. Matanya beredar berkeliling. Sebuah ruangan yang cukup indah dan besar, tapi tak ada sebuah jendela pun di ruangan ini. Hanya sebuah pelita dan perapian yang selalu menyala membuat ruangan ini terasa hangat dan terang. Mega memandangi pintu yang hanya satu-satunya di ruangan ini. Tampaknya pintu itu terbuat dari kayu jati yang tebal dan kokoh. Mega mencoba menggerakkan tubuhnya,
dan merasakan kalau dirinya kali ini bisa bergerak kembali. Bergegas tubuhnya menggelinjang bangkit berdiri, langsung turun dari pembaringan. Gadis itu melangkah cepat menghampiri pintu. Dia mencoba untuk membuka, tapi pintu ini benar-benar terkunci. Hah, Mega menghembuskan napas berat. Gadis itu menyandarkan punggungnya ke dinding di samping pintu. Kembali diedarkan pandangannya berkeliling. Tak ada yang bisa dilakukannya di sini. Ruangan ini benar-benar tertutup, tak ada celah untuk bisa meloloskan diri. Mega kembali menghampiri pembaringan, lalu duduk di tepinya. Matanya kembali beredar, mengamati setiap sudut ruangan ini, hingga ke atapnya. Dan begitu memandang ke atas, tahulah kini bahwa ruangan ini merupakan sebuah gua batu. Gadis itu menghembuskan napas panjang. Disadari kalau tidak ada peluang sedikit pun untuk bisa meloloskan diri. Krek, Mega mengangkat kepalanya ketika mendengar suara derik pintu. Matanya langsung menatap ke arah pintu yang terbuka perlahan-lahan. Tak berapa lama kemudian, muncul seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering. Pakaiannya lusuh, dan warnanya sudah memudar. Dia membawa sebuah baki yang penuh berisi makanan, minuman, dan buah. Ditutupnya pintu kembali sebelum melangkah menghampiri meja yang terletak di samping pembaringan. Seperti tidak melihat ada orang di ruangan ini, diletakkannya baki penuh berisi makanan itu di atas meja, sementara Mega hanya memperhatikan saja. Tunggu dulu, sentak Mega ketika laki-laki tua itu hendak meninggalkan kamar ini. Laki-laki tua itu mengurungkan langkahnya. Tubuhnya berbalik, menghadap pada Mega yang masih tetap duduk di tepi pembaringan. Sinar mata yang cekung itu begitu sayu, seperti tak memiliki gairah sama sekali. Laki-laki tua ini benar-benar kumuh, tak lebih dari seorang gembel jalanan. "Siapa namamu, Ki?" tanya Mega. "Jamat," sahut laki-laki tua itu. Suaranya pelan dan sedikit bergetar. "Kau tahu, apa nama tempat ini?" tanya Mega langsung. "Maaf, aku harus pergi. Silakan Gusti Ayu menikmati hidangan itu," ucap Ki Jamat buru-buru. "Hei, tunggu dulu," sentak Mega. Gadis itu langsung melompat bangkit. Setengah berlari, dihadangnya Ki Jamat yang sudah berbalik dan melangkah hendak keluar dari kamar ini. Ki Jamat berhenti melangkah. "Maaf, Gusti Ayu, jangan paksa hamba untuk banyak bicara. Hamba hanya bertugas untuk melayani kebutuhan Gusti Ayu. Maafkan hamba, Gusti Ayu," ucap Ki Jamat bernada penuh permohonan. Setelah berkata demikian, Ki Jamat kembali berjalan mendekati pintu. Ketika pintu itu diketuk, seketika terbuka. Ki Jamat bergegas keluar, dan pintu kembali tertutup. Mega hanya bisa memandangi saja. Kini baru jelas kalau di depan pintu ada penjaganya. Mega berjalan mondar-mandir di ruangan ini. Dicobanya untuk bisa memahami semua peristiwa yang dialami, hingga sampai ke ruangan yang sama sekali asing. Tapi sedemikian keras mencoba untuk memahami, tetap saja sulit dimengerti. Dia tidak tahu siapa orang yang menculik dan membunuh ayahnya. Apalagi untuk mengetahui apa maksudnya orang itu menculiknya. Sedangkan dari suaranya, sama sekali tidak bisa dikenali. Seluruh kepala dan wajahnya terselubung kain hitam, kecuali matanya saja yang terlihat. "Hah, apakah ini ada hubungannya dengan ancaman Ki Puliga?" desah Mega bertanya-tanya sendiri dengan suara setengah bergumam. Gadis itu teringat akan kedatangan Ki Puliga ke rumahnya kemarin. Terang-terangan si iblis Gunung Parakan itu meminta agar secepatnya menikahkan Mega dengan anaknya. Tapi Ki Anta tegas-tegas menolak. Bahkan terang-terangan mengatakan kalau tidak akan sudi punya menantu keturunan manusia iblis seperti Ki Puliga. Penolakan Ki Anta membuat si iblis Gunung Parakan jadi berang, bahkan mengeluarkan kata-kata ancaman akan membunuh kepala desa itu dan akan menculik putrinya. Hanya saja, Mega bukan untuk dikawinkan dengan anaknya, melainkan untuk dijadikan budak agar seumur hidupnya menderita. Mengingat itu semua, Mega jadi bergidik. Sungguh sikap ayahnya sangat disesali karena terlihat kasar saat menolak lamaran Ki Puliga. Tapi, apakah Ki Puliga akan melakukan ini semua? Gumam Mega kembali bertanya-tanya di dalam hatinya. Saat itu, di puncak Gunung Parakan yang selalu berkabut, tampak Partanu tengah duduk menyendiri di bawah pohon. Sejak pagi tadi pemuda itu berada di sana, menghadap ke arah desa Parakan yang berada di kaki gunung ini. Sudah begitu lama Partanu tidak pernah bertemu Mega lagi. Hatinya begitu rindu.
Namun kala mengingat Mega berpelukan dengan seorang pemuda lain, kecemburuan dan sakit hati membuatnya harus bisa meredam kerinduannya. Partanu menghembuskan napas panjang saat telinganya mendengar langkah kaki menghampiri. Sedikit ujung matanya melirik, tampak seorang laki-laki setengah baya berperawakan tinggi besar dan berotot datang menghampiri. Bajunya warna hijau tua dengan sebilah golok bergagang hitam terselip di pinggang. Laki-laki yang tak lain Ki Puliga itu duduk di samping anaknya. "Kau masih memikirkan gadis itu, Partanu?" tebak Ki Puliga langsung. "Entahlah," sahut Partanu mendesah. "Tapi aku benar-benar mencintainya, ayah." "Lupakan saja gadis itu, Partanu. Kau bisa mendapatkan gadis-gadis yang lebih cantik. Tidak ada persoalan bagimu untuk memperoleh gadis-gadis cantik di dunia ini, Partanu." Partanu hanya diam saja. "Kau harus ingat, kalau dia sudah mengkhianatimu. Jadi tidak sepatutnya kalau kau masih mencintainya. Dengar, Partanu, aku tidak ingin melihatmu terus larut dalam kesedihan. Kau bukan pemuda cengeng yang mudah larut hanya karena seorang gadis. Aku akan lebih senang jika kau suka melupakannya. Bahkan kalau mungkin, kau bunuh pemuda itu, gadis itu, dan seluruh keluarganya," tegas Ki Puliga membangkitkan semangat anaknya yang telah layu. "Mungkin ayah bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa menyakiti Mega," tegas Partanu. Ki Puliga tersenyum, ditepuknya pundak pemuda itu, sedangkan Partanu memandangi tajam ayahnya. Terasa ada sesuatu yang disembunyikan si iblis Gunung Parakan ini. Tidak mudah ayahnya tersenyum semanis ini. Kalaupun ayahnya tersenyum, tentu ada yang disembunyikan. "Apa yang telah ayah lakukan pada Mega?" Partanu langsung menebak. "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa." "Tapi," sahut Ki Puliga. "Tapi apa?" desak Partanu disertai hati berdebar. "Aku telah menemui sainganmu, tapi aku tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang." Ki Puliga memberitahu pertarungannya dengan pendekar Raja Wali Sakti. "Anak muda itu memang tangguh. Bahkan hampir saja aku kalah. Pantas saja kau kehilangan golok kesayanganmu, Partanu." "Ayah bertarung dengan si keparat itu." Partanu seperti tidak percaya. "Ya," sahut Ki Puliga. "Tapi sayang, saat nyawanya akan kuhabisi, seseorang telah menolongnya dan cepat membawanya pergi. Aku tidak sempat mengetahui, apalagi mengenalnya. Kalau begitu, aku harus menemui Mega." Sentak Partanu cepat, dan langsung bangkit berdiri. "Untuk apa?" tanya Ki Puliga ringan. "Untuk membawanya ke sini, ayah. Mega pasti mau kuajak ke sini. Dia pernah bilang kalau bersedia pergi asal bersamaku kemana saja." "Itu dulu, Partanu. Sekarang mungkin tidak lagi." "Kenapa ayah berkata begitu?" "Karena dia sudah memilih pemuda lain. Lagi pula, ayahnya tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku sudah mencoba melamarnya secara baik-baik, tapi ditolaknya dengan kasar." "Kapan ayah melamarnya?" tanya Partanu yang memang tidak tahu. "Kemarin, sehari setelah aku bertarung dengan sainganmu." "Aku akan menculiknya, ayah," tegas Partanu. "Hahaha." Ki Puliga hanya tertawa saja. Partanu merasakan ada nada ejekan pada suara ayahnya, tapi tidak dipedulikannya. Dengan cepat sekali ditinggalkannya laki-laki setengah baya itu. Ayunan kakinya begitu cepat menuruni lereng Gunung Parakan ini. Sementara Ki Puliga hanya memandanginya saja dengan bibir menyunggingkan senyuman. Pada saat bayangan tubuh Partanu sudah tidak terlihat lagi, datang dua orang laki-laki tinggi tegap berwajah kasar. Mereka langsung menghampiri Ki Puliga, dan membungkukkan tubuhnya setelah dekat. "Rakat, Badir, bagaimana pekerjaanmu?" tanya Ki Puliga langsung. Iblis Gunung Parakan itu memandangi dua orang yang masing-masing mengenakan baju warna merah dan hitam bercampur merah. Rakat dan Badir menjura lagi memberi hormat. Mereka masing-masing menyandang senjata yang berlainan. Rakat memakai baju warna merah menyala. Di pinggangnya penuh pisau, bahkan sampai ke dada. Julukannya adalah si pisau terbang, karena keahliannya memang melemparkan pisau. Sedangkan Badir mengenakan pakaian berwarna hitam campur merah. Sebuah golok besar yang ujung gagangnya berkepala tengkorak, tersandang di pundaknya. Tangan kanannya memegangi gagang golok yang besar dan berkilat itu. Selain bernama Badir, dia dikenal berjuluk si Golok Setan. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Ki Puliga. "Kami sudah menyelidiki seluruh lereng Gunung Parakan ini, Ki.
tapi tidak menemukan ada tanda-tanda di mana Rangga berada sekarang, lapor Badir. Sudah kami sebar sebagian anak buah untuk menyelidiki seluruh desa di sekitar kaki Gunung Parakan ini, Ki, sambung Rakat. Apa kalian sudah mencari sampai keluar wilayah Gunung Parakan ini? Tanya Ki Puliga. Sudah, bahkan sampai ke perbatasan kerajaan, sahut Rakat. Pasti dia ada di suatu tempat. Dia tidak akan pergi jauh dalam keadaan terluka. Tapi orang itu, Ki Puliga menggumam pelan, seperti bicara untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang hendak kusampaikan, Ki, celetuk Badir. Katakan, sahut Ki Puliga. Ada sesuatu yang terjadi di desa Parakan. Ki Anta didapati tewas terbunuh semalam, dan anak gadisnya menghilang, lapor Badir. Hahaha, tiba-tiba saja Ki Puliga tertawa terbahak-bahak mendengar laporan itu. Hal ini membuat Badir dan Rakat jadi saling berpandangan tidak mengerti. Mereka buru-buru menjura memberi hormat saat suara tawa si iblis Gunung Parakan itu berhenti. Apa lagi yang kau dengar dari sana? Tanya Ki Puliga. Mereka menuduh kita yang melakukannya, Ki, sahut Rakat. Keparat, geram Ki Puliga. Rupanya mereka sudah bosan hidup, berani menuduh sembarangan. Benar, Ki, sudah saatnya mereka diberi peringatan. Selama ini Partai Iblis Gunung Parakan selalu memberi hati, sehingga mereka semakin berani dan kurang ajar, sambut Badir penuh semangat. Akan kuberi pelajaran pada mereka. Desis Ki Puliga menggeram. Badir, kau selidiki, siapa saja yang berani melontarkan tuduhan itu. Secepatnya kau laporkan padaku. Baik, Ki, sahut Badir seraya menjura memberi hormat. Dan kau, Rakat, buat keonaran, tapi jangan sampai ada korban jatuh. Mengerti? Siap menjalankan perintah, Ki, sahut Rakat. Ingat, satu nyawa penduduk, berarti satu nyawa anggotamu. Kau harus ingat itu, Rakat. Mengerti, Ki? Berangkatlah sekarang. Kedua orang itu menjura memberi hormat sekali lagi, kemudian bergegas pergi. Ki Puliga tersenyum-senyum sambil mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian terdengar suara tawanya yang pecah menggelegar. Bersambung ke Dara dan Asmara 6. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.